angel gitu. Angel. Menurut Bapak ini bagaimana Pak? Ketika seseorang laki-laki ini setiap harinya itu selalu mimpi basah Pak? Apakah ada gangguan atau sebagainya? Menarik sekali menurut saya. Mimpi basah setiap hari ya? Setiap Hari. Wah, itu luar biasa itu. Artinya produksi hormon testosteron ya. Itu luar biasa itu. Ya. Hai Sobat Psikologi, Pak sabar bangun pagi-pagi untuk membeli tomat ke Gandaria. Apa kabar Sobat Psikologi? Semoga tetap sehat dan bahagia. Terus patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk menjaga pola hidup sehat. Selamat datang di episode perdana Popsi, Podcast Psikologi Bersinergi, persembahan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mari mengabdi untuk psikologi dengan membagikan karya terbaik kalian. Bersama saya, Diajeng Rizky, yang akan memandu acara ini selama beberapa menit ke depan. Nah, guys, sebelumnya nih, kita kan udah beberapa bulan nih di rumah, kurang lebih 8 bulan. Sejak new normal ini, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Karena semenjak new normal ini, kita nggak hanya beraktivitas secara online, namun kita juga beraktivitas secara offline. Jadi kayak setengah-setengah gitu kan. Nah, sejak saat itu saya tuh ngerasa kayak aktivitas saya tuh semakin padat gitu, sehingga waktu istirahat saya berkurang. Sementara salah satu pola hidup sehat adalah istirahat yang cukup. Nah, salah satu bentuk istirahat adalah tidur. Sejak new normal ini, jam tidur saya tuh berkurang. Kalau biasanya, kalau pas weekend itu bisa 10 jam, bahkan lebih. Kalau sekarang 8 jam kayaknya masih kurang nih gitu, karena emang kuliah itu padat banget kan, dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai siang, kadang juga sampai sore. Belum juga tuh tugas-tugas yang diberikan sama Bapak Ibu dosen, kemudian tugas-tugas pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang tidur nih, kadang-kala kalau misalnya kita tidur ini pasti kita mengalami yang namanya mimpi. Nah, tadi malam nih saya baru saja mimpi random banget gitu. Jadi pertama nih, saya tuh mimpi dikejar sama mantan. Ya ampun, serem banget gak sih? Terus setelah dikejar sama mantan, kok tiba-tiba saya ketemu anjing ya. Jadi saya mimpi digigit anjing. Habis itu saya bangun nih, saya iseng coba buka di Google. Saya tanya nih ke Mbak Google, kalau misalnya arti mimpi dikejar mantan tuh apa sih? Gitu. Katanya itu kita tuh sering mikirin mantan gitu. Padahal sebelumnya saya nggak pernah mikirin mantan loh. Saya lagi mikirin podcast nih, buat syuting podcast hari ini. Nah, kok keluarnya jadi mantan gitu. Terus kemudian mimpi digigit anjing. Katanya nih, saya nih harus lebih berhati-hati ke depannya. Tapi setelah saya lihat dari sumber-sumber yang lain, kok sumber-sumber yang lain malah beda ya. Nah, daripada saya bingung, lebih baik saya tanya nih ke salah satu pakar mimpi yang saya kenal. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ciri khas beliau nih, beliau selalu mengenakan flat cap seperti yang sekarang dan nampak seperti seorang seniman ya kan. Nah, siapa lagi kalau bukan veteran dosen lab praktik FSI. Selamat datang Pak Herman. Apa kabar Pak Herman? Baik, ini baik sekali. Oh ya tadi Pak, tadi kan sudah sempat saya singgung nih untuk masalah mimpi gitu. Sebenarnya nih Pak, apa sih arti mimpi menurut psikologi sendiri gitu? Sebelum saya bicara banyak tentang mimpi, saya harus kembali pada konsep dasar di teori tentang mimpi yang sebenarnya ini lebih nantinya itu lebih banyak mengacu pada konsep atau teori yang
diungkapkan oleh seorang tokoh psikologi, ya, yaitu psikoanalisis yang bernama Sigmund Freud, ya. Walaupun demikian, sebenarnya selain dari Freud, tokoh-tokoh yang terkait dengan psikologi itu ada, yaitu Carl Gustav Jung. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara Jung dengan Sigmund Freud. Karena kalau Freud itu hanya sampai pada ngomong tentang ketidaksadaran, sedangkan kalau Jung itu ngomong tentang juga ketidaksadaran kolektif. Tetapi saya nggak akan membahas atau membedakan, mau mencoba untuk membangun perbedaan dari kedua tokoh itu, ya. Namun juga saya tidak akan lebih dulu ngomong tentang mimpi. Saya harus kembali pada konsep-konsep yang dikemukakan oleh Freud, ya, psikoanalisis. Nah, dalam perjalanannya seorang Freud itu tidak ngomong mimpi dulu, ya. Kita mengenal 3 konsep teori yang terkait dengan masalah psikologi. Yang pertama itu adalah mengenai ketidaksadaran, ya. Jadi Freud itu menganggap banyak sekali peristiwa terjadi itu karena ada cetusan-cetusan yang tidak disadari, ya, terutama pada waktu dia itu belajar hipnosis, ya, di mana dia menangani seorang pasien yang mengalami histeria. Ya, ternyata dari hasil analisis Freud itu banyak sekali apa yang diceritakan oleh pasiennya itu terkait dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, dari situlah kemudian beliau ini mencoba untuk membagi kesadaran menjadi 3, ya. Jadi yang pertama adalah kesadaran yang conscious, kemudian yang kedua adalah prasadar, ya. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran itu sendiri. Itu konsep awal dari pandangan-pandangan Freud, ya. Kemudian yang kedua muncul lagi tentang struktur jiwa yang sekarang dikatakan dari struktur pribadi. Nah, kita mengenal ada ego, kita mengenal superego, kita mengenal apa yang dinamakan dengan id. Ya, itu adalah simple demand, ya. Nah, lalu kemudian muncul lagi setelah banyak sekali perdebatan tentang kedua konsep ini, muncul kembali teori yang ketiga, yaitu tentang perkembangan infantil, ya. Jadi kalau Anda belajar psikologi itu ada masa kanak-kanak, ya, yang terbagi menjadi 3 itu kan. Ada fase oral, ada fase anal, gitu, ada fase palis, ya. Itu dianggap sebagai penentu kepribadian. Nah, kemudian yang keempat itu yang terkait tadi, yang kedua, ya, ada ego, superego, dan id, ya. Nah, itu akan memiliki satu dinamika. Jadi yang keempat itu tentang masalah dinamika psikologisnya itu seperti apa. Nah, kapan buat ngomong mimpi itu manakala pada saat beliau itu menghadapi pasien-pasiennya, ya, dimana pada waktu pasien itu cerita tentang masalah-masalahnya, pengalaman-pengalaman masalahnya, itu kok disertai dengan cerita tentang mimpinya, gitu, ya. Nah, dari situlah kemudian Freud ini mencoba untuk merenungi, ya, apa sih yang namanya mimpi itu, ya. Artinya yang namanya Freud, ya, selalu berusaha ingin tahu apa makna dari mimpi. Nah, akhirnya mencoba untuk membuat satu buku, ya, tentang interpretasi ini, ya. Nah, tetapi dengan juga pemahaman Freud tentang mimpi itu terkait dengan konsep-konsep yang telah dia kemukakan, gitu, ya. Nah, di dalam mimpi itu Freud mengatakan bahwasanya mimpi ini jalan raya yang sangat penting untuk mengetahui apa saja yang ada dalam ketidaksadaran, ya. Dan itu bisa mengetahui
apa saja yang menjadi penyebab terjadinya satu gangguan perilaku. Ya. Jadi konsepnya mimpi itu sebenarnya adalah cetusan ketidaksadaran. Ya. Nah, Void mencoba untuk lalu menjelaskan tentang konsep-konsep apa itu mimpi. Nah, mimpi itu bisa disebabkan oleh 3 macam peristiwa. Yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan peristiwa yang terjadi pada malam hari, ya, atau peristiwa nokturnal, ya. Dalam bahasa asingnya itu dikatakan oleh Freud sebagai keren sensasi, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan peristiwa nokturnal itu, yaitu ketika seorang individu itu tidur, ya kan? Nah, kemudian ada stimulasi dan itu yang sifatnya eksternal maupun internal. Nah, itu yang bisa menciptakan mimpi, ya. Nah, peristiwa internal itu misalnya nih, kalau kita itu mendengar suara tekek gitu ya, ya, itu adalah peristiwa eksternal sifatnya dari luar. Nah, itu kan bisa membuat terjadinya stimulasi pada otak, ya, sehingga mengaktifasi psikis kita, otak kita, ini terjadilah mimpi, ya. Atau tadi yang kedua yang sifatnya internal, ya. Jadi misalnya kita kandung kemih kita penuh, gitu ya, penuh sehingga ada stimulasi dari dalam, jadi terasa kita ini belakang, ya, karena kandung kemih itu kan penuh. Nah, itu juga bisa menimbulkan mimpi. Itu yang dikatakan dengan peristiwa pertama, ya, peristiwa nokturnal. Kemudian peristiwa yang kedua itu yang dinamakan dengan current interest, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa minggu yang lalu, ya. Misalnya teringat dengan mantan, ya. Nah, itu ya, teringat dengan mantan bisa juga akan menciptakan atau menimbulkan mimpi, ya, atau keinginan yang akan datang, ya. Misalnya kamu ingin menjadi sarjana psikologi, gitu ya, kamu mimpinya nanti muncul dalam bentuk wisuda, gitu ya. Kalau nanti ternyata ada juga yang juga kalau wisudanya online, gitu ya. Maka bisa jadi mimpi buruk, gitu ya. Nah, itu yang kedua, ya, itu peristiwa yang kedua yang dinamakan dengan current interest, ya. Nah, kemudian yang ketiga apa yang disebut dengan dari test, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang direpress, ditekan, ya. Dan dia ditekan itu dalam konteks kita ngomong tentang sadar, prasadar, dan bawah sadar, itu ditekan di alam ketidaksadaran, ya. Nah, menurut Freud, ketika peristiwa itu bisa terjadi bersamaan munculnya, atau mungkin satu dengan tiga, ya, atau 2 dan 3. Artinya apa? Satu mimpi itu mau tidak mau selalu terkait dengan peristiwa yang ketiga, yaitu peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang mengalami represi, ya. Nah, itu sebabnya nanti kalau kita mencoba untuk melakukan interpretasi mimpi itu ada kesulitan di situ, karena bisa terjadi peristiwa pertama yang menjadi penyebab munculnya mimpi, tetapi dan juga peristiwa ketiga itu ada di dalam peristiwa pertama, ya, ikut serta, ya. Karena orang tidak bisa mimpi kalau tanpa ada peristiwa
Peristiwa kedua memang bisa menciptakan mimpi, tapi selalu disertai ya adanya peristiwa ketiga. Peristiwa ketiga itu nggak muncul, gitu. Maka walaupun ada peristiwa pertama dan kedua, mimpi itu tidak akan terjadi. Tapi sekali lagi, karena peristiwa satu dan kedua itu mencampuri materi-materi yang di reverse itu ya, itu sehingga kita sebenarnya ada kesulitan untuk memberikan arti, memberikan makna dari mimpi itu ya. Nah, kemudian Freud juga menjelaskan bagaimana mimpi itu terjadi dalam arti kalau tadi ya mimpi itu sebenarnya adalah manifesting content. Jadi visual image selama kita tidur itu dikatakan oleh Freud sebagai manifesting content ya. Jadi seperti kamu katakan tadi ya, mimpi tentang pacar, mantan pacar ya, mantan pacar ya. Lalu diteruskan dengan adanya anjing ya ngejar kamu gitu ya. Oke. Itu namanya manifesting content ya, manifesting content. Nah, tetapi sebenarnya tadi saya katakan munculnya manifesting content itu selalu disebabkan karena adanya latent dream content. Jadi pengalaman-pengalaman yang di-repress ya, pengalaman di-repress. Nah, munculnya mimpi dari latent dream content ya, yang akan dijadikan atau untuk kita ketahui apa maknanya menuju pada manifesting content itu ada yang namanya dream work. Jadi bagaimana cara kerja ya tentunya itu semuanya campur tangan dari ego ya. Nah, proses berlangsungnya dari latent dream content menjadi manifesting content dinamakan dream work. Nah, di dalam dream work itu ada 3 prinsip ya. Yang pertama yang dikatakan dengan prinsip kondensasi ya, kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi adalah satu proses materi-materi yang ada di dalam bawah sadar ini ya, itu dipadatkan dulu ya, dikumpulkan dulu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar ego itu bisa mengatur ya materi-materi mana ya, pengalaman-pengalaman apa yang bisa diizinkan untuk menjadi manifesting content. Nah gitu ya, karena kalau nggak dipadatkan, nggak diatur gitu gampangnya, itu akan kesulitan ya bagi ego untuk melakukan fungsinya. Sehingga kalau dianalogikan gini, diumpamakan ya, itu kalau kita misalnya nonton bioskop gitu ya, rame gitu kan antri tuh ya. Coba kalau nggak dikasih pembatas, maka tengah kiri kanan tuh pada istilahnya itu berdesakan ini, tangannya itu masuk ya, ada loket gitu kan. Nah, akhirnya ada kesulitan itu petugas artis itu untuk memberikan artisnya itu kan, siapa dulu yang harus ditayang kan. Nah, karena itu perlu dibuat pembatas. Nah, pembatas ini tadi saya katakan ya, dianalogikan dengan kondensasi, sehingga petugas tiket biar artis itu bisa dengan mudah ya, ini dulu dia kasih artis. Nah, itu yang dinamakan dengan prinsip yang pertama ya, dilakukan apa yang disebut dengan kondensasi ya. Nah, selain kondensasi, itu prinsip yang kedua adalah apa yang disebut dengan sensor ego ya, sensor ego. Nah, ego tadi terkait dengan kondensasi ya, itu akan bisa mengatakan jangan keluar ini bisa mengancam ya, mengancam diri ego, jadi kamu nggak boleh keluar ya. Atau boleh kamu keluar, tapi tak samarkan dulu
ya kan? Nah, ketika ego itu melakukan sensor, menyamarkan, itu sebenarnya kita ngomong tentang bentuk-bentuk Tuhan dari ego. Ya, kita mengenal berbagai macam bentuk event yang dilakukan oleh ego. Ya, ada formasi, ada proyeksi, ya dok, ada apalagi reaksi formasi, gitu kan? Reaksi formasi, gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian mestinya apa yang sudah termanifest gitu ya, si mimpinya itu terjadi karena sudah melalui proses seleksi, melalui proses sensori. Nah, itu prinsip yang kedua di dalam dream work. Kemudian yang ketiga itu adalah apa yang disebut dengan revisi kedua, ya, atau secondary revision. Nah, di dalam secondary revision ini itu usaha ego, kembali itu adalah usaha ego untuk membenarkan, untuk memperbaiki, untuk ya, tapi sebenarnya ini juga semakin menyamarkan, ya, apa saja yang akan muncul di dalam bentuk mimpi, ya, seakan-akan itu benar, seakan-akan itu nyata. Nah, itu loh. Sehingga di dalam proses kita itu memberikan makna, itu akan menjadi sulit lagi. Iya kan? Seperti kamu tadi mimpi itu ya. Itu angel, gitu. Angel, ya. Kalau tidak ada satu cerita elaborasi yang rinci, yang mendalam, ya tentunya terkait dengan pengalaman kenapa kamu di semacam. Ya kan, situasinya seperti apa, itu siapa, gitu ya. Kemudian ada juga mungkin akan terkait dengan masalah larangan dari orang tua, misalnya macam-macam. Nah, itu yang saya katakan tadi, tidak mudah kita untuk melakukan apa ini, interpretasi. Ya. Jadi proses untuk jadi mimpi itu panjang sekali. Panjang, iya. Sebenarnya mimpi itu, atau pada waktu kita tidur ada aktivitas psikis, ada energi psikis, ya, itu sebenarnya nggak beda dengan kehidupan jaga, ya, nggak beda, ya, hanya saja mata kita itu terpejam, gitu loh, nggak beda. Sama seperti kalau mungkin saya pernah juga ngomong pada mahasiswa itu, ya, kalau kalian pinjam buku pada saya, gitu ya, misalnya, gitu kan, lalu ketemu di kampus, Pak, aku pinjam seminggu Pak, ya, iya, Ibu, gitu kan. Seminggu ketemu, waktu kuliah, nah mulai dia alasan, ya kan? Alasan kan bukan gitu ya, mencari alasan untuk pembenaran ibunya. Maaf Pak, saya lupa, nah, gitu kan? Iya kan? Iya. Lupa, wis nggak apa-apa, jadi Pak Erlan ya. Akhirnya, ya Pak, minggu depan nih, ya kan? Minggu depan saya mau lagi, Pak maaf gitu, bukunya dibawa teman saya, jadi kan itu sudah mulai bentuk juga apa yang disebut dengan proyeksi, menyalahkan orang lain, gitu loh, iya kan, ya. Kemudian dia nggak apa-apa, jadi tolong diminta ya ke temannya, gitu kan. Nah, minggu depan itu lagi, aduh, dari kejauhan sudah lihat Pak Erlan itu kan. Kejauhan itu Pak Erlan itu. Nah, mulai dia nggak menampakkan diri, gitu kan? Itu juga menghindar, ya, avoidant, ya. Nah, hal semacam itu, nah, bentuk-bentuk doktrin di dalam kehidupan jaga itu bisa terjadi, ya, dalam kehidupan kita hidup, ya, karena nanti munculnya karena peristiwa pertama, kedua, atau ini nih Pak, kan tadi kuncinya kan ada di peristiwa yang ketiga kan? Iya, betul. Kalau misalnya kita mimpi, misalnya kita mimpi lagi di tengah hutan gitu. Terus dari peristiwa pertama itu kan ada dari eksternal juga, misalnya kayak suara tekek gitu. Dan misalnya kita mimpi di tengah hutan gitu kan, kita kan nggak sadar, itu kan nggak sadar kita kan yang bekerja gitu.
terus tiba-tiba nih di dunia nyata ada Iya. suara tekek. Nah itu berarti bisa masuk juga ke dalam mimpi. Kalau tekeknya enggak. Jadi tekeknya itu adalah pencetus. Pencetus munculnya mimpi. Nah, tergantung manifest kontennya apa. Kalau kamu katakan tadi ini saya mimpi di tengah hutan, ya toh? Nah, kita sekali lagi nggak mudah untuk hanya di hutan aja. Saya tinggal di hutan, itu mesti harus dielaborasi lagi tuh. Tanya apa saja yang kamu lakukan di hutan itu, dengan siapa, ya kan? Lalu warna hutan itu seperti apa? Terus timbul ada nggak rasa takut, ya kan? Jadi intinya harus dielaborasi untuk kita lebih paham dalam rangka untuk apa ini, untuk menjelaskan apa sebenarnya pernah. Kadang itu kendalanya tuh kalau misalnya kita udah bangun itu kadang kita tuh lupa sama jalan kita finish Memang ya. Jadi itu juga sebenarnya pintar-pintarnya ibu ya, kalau menurut saya, karena tadi bisa terjadi istilah menghindar tadi ya, ada koleksi menghindar, itu mungkin semacam itu juga ya. Ketika mimpi ini mimpi yang nggak menyenangkan bagi dia, ya dong, maka dihindari oleh itu, ya dong. Lalu dengan cara lalu patah. Jadi meskipun dia mimpi malam hari, begitu bangun lupa, ya karena kembali lagi ya gimana konten, lalu kalau itu membayarkan itu bagaimana itu melakukan sensor, gitu, sampai pada fungsi ketiga yaitu melakukan secondary revision, ya. Oke. Nah selanjutnya nih Pak, sebenarnya siapa sih yang mempengaruhi kehidupan di dunia nyata atau yang mempengaruhi di dunia mimpi gitu Pak? Kayak misalnya nih, apakah mimpi itu mempengaruhi di dunia nyata gitu, atau dunia nyata yang mempengaruhi mimpi? Kembali lagi pada konsep tadi ya, peristiwa-peristiwa yang bisa memunculkan mimpi. Dunia nyata tadi dia bisa juga karena pertama, ya kan? Tapi juga bisa kedua, ya. Ketika kamu pernah diputus sama pacar, itu bisa kedua, ya kan? Itu bisa kedua, ya, bisa kedua. Bisa hal yang menarik, tapi juga bisa hal yang menyedihkan, sehingga tersimpan di dalam bawah sadar, ya. Nah, kadang itu kan kita kayak gimana ya? Ada yang orang kayak kita tuh nggak mikirin itu, tapi kenapa kita itu bisa memimpikan itu kayak gitu? Ya, itu sama seperti ini ya. Mungkin ada analogi. Saya punya dulu klien seorang wanita yang masih mahasiswa dulu. Dia itu kalau boleh saya katakan mengalami elektrokompleks. Jadi ada perasaan suka senang secara nafsu ya, atau hasrat ya, hasrat seksual dengan ayah. Itu kan terjadi pada fase falis gitu ya, falis. Ya, tapi itu kan nggak boleh tuh. Ya melakukan hubungan seks dengan ayah itu kan nggak boleh, karena itu kan dilarang oleh seperti itu. Nah, tetapi gambaran tentang ayah itu ada orang yang ideal seperti ayahnya, ya. Baik itu mungkin fisik, ya mungkin fisik, tapi juga bisa sikap, sifat-sifat karakter yang dimiliki oleh ayah. Nah, satu ketika dia cerita bahwa dia sudah punya pacar, tapi celakanya secara fisik itu antara pacar dengan ayah itu nggak sama, ya. Jadi kalau pacarnya itu kalau mau jujur ya hitam gitu ya, jadi orang Ambon lah, tapi ayahnya orang Jawa, ya. Tapi yang menarik bagi wanita itu kenapa tertarik dengan pria ini, karena mempunyai kesamaan dengan ayahnya, yang karakter, sifat, ya sikapnya, cara pandang. Nah sehingga dia jadi tertarik dia dengan pacar itu, kenyataan tuh dia jadi pacar gitu ya,
dekat juga iya gitu ya. Tetapi itu sebenarnya adalah merupakan manifestasi dari gambaran tentang ayahnya gitu loh. Wanita ini kalau boleh dikatakan ya cantik lah, tapi kok dapat kok gitu ya ya tapi kan dia tidak menyadari bahwa rasa tertarik itu bukan secara fisik ya, tapi gambaran tentang ayah ini gitu ya. Nah itu kalau dalam konteks kita mau ngomong tentang apa ini pengalaman masa lalu gitu ya dengan ayah itu kan sebenarnya gambaran ayah itu kan mengalami fiksasi. Nah sehingga ketika dia itu mencintai suka dengan pria yang menjadi pilihannya itu walaupun berbeda dengan ayahnya, itu berakibat apa ini, dia selalu menyamakan pacarnya itu dengan ayah. Nah ini kan terjadi distorsi, kalau menurut saya mengalami distorsi dalam sisi misi distorsi atau mengalami apa ya, mungkin semacam proyeksi gitu ya, bahwa pacarnya itu seperti ayah. Nah tapi ternyata di dalam dia itu bercerita itu ternyata juga seperti yang dialami oleh Kolik. Jadi klien saya ini, pasien saya ini, katakan Wasan itu juga cerita tentang mimpinya. Nah celakanya mimpinya itu tentang ayah gitu ya. Nah begitu dia ngomong tentang ayahnya, saya suruh cerita lebih jauh, lebih dalam lagi ya. Itu yang pertama. Lalu saya hanya sekedar menerima saja mimpi-mimpinya tentang ayah. Tapi karena saya menganggap bahwasanya ini mimpinya belum selesai, saya suruh lagi. Nah ini kan saya suruh nyambung mimpinya tentang ayah. Nah benar, mimpi lagi tentang ayah, tapi sudah beda apa ini situasinya, beda keinginan yang ada di dalam visual image si cewek ini kan. Karena apa? Karena kemudian ayahnya itu seakan-akan mengajak ya anaknya ini untuk melakukan hubungan seks, walaupun tidak kentaran ya, misalnya ngajak di sini ya kan. Tapi sekali lagi itu proyeksi ya, bukan ayahnya sebenarnya yang ingin melakukan hubungan itu, tapi diri, akibat dari adanya fiksasi pada fase panis itu ya kan. Nah wah ini berpikir perlu dilanjutkan lagi ya. Perlu dilanjutkan karena apa? Karena saya ingin agar keinginan-keinginan itu gitu, yang terfiksasi, hasrat-hasrat seksual itu yang terfiksasi dia ungkapkan ya, walaupun dalam bahasa mimpi ya, bahasa mimpi. Nah akhirnya mimpi benar ya, dengan sugesti saya yang mimpi lagi tentang ayah. Apa yang terjadi? Ya, dalam mimpinya dia juga melakukan dengan ayahnya. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwasanya kebutuhan hasrat seksual dulu yang diistilahkan dengan terjadi dalam kompleks tidak terpenuhi, walaupun dalam bentuk visual image, ya kan? Dalam bentuk ini. Jadi mimpi itu ya, berdasarkan dengan pikiran-pikiran kita ya Pak. Iya, yang terjadi yang pada masa lalu biasanya. Walaupun kita nggak sadar, kita mau memikirkan hal tersebut, tapi sebenarnya kita tuh mikirin kayak gitu kan. Betul. Wow. Jadi menarik banget. Iya, jadi mimpi itu pada dasarnya almost ya cetusan yang cetusan itu macam-macam, motif, ya, konflik motif, sikap, cara pandang, atau pengalaman-pengalaman yang terfiksasi, atau boleh dikatakan itu kompleksnya. Jadi dia itu boleh dikatakan seperti mimpi hubungan seks dengan ayah itu, dia punya kompleks, ya, punya konflik dengan gambar tentang ayah itu. Ya. Jadi mimpi itu adalah cetusan dari kompleks, ya, yang kalau dulu nggak bisa terpenuhi, nggak tersampaikan,
bisa diekspresikan gitu ya, maka dalam mimpi lah ya kesempatan untuk mengekspresikan. Hanya saja kembali lagi dari saya katakan mimpi itu seperti kehidupan jaga ya, seperti kehidupan jaga, sehingga nggak beda dengan dinamika kalau kita itu siaga ya, terjaga seperti sekarang ini gitu ya, sehingga kalau kita memahami bentuk-bentuk event dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diterapkan di dalam proses bagaimana nanti kita itu memberikan makna interpretasi mengenai manifesting kontennya. Nah, dengan menunjukkan mana kita tahu tentang apa sebenarnya paten kontennya. Nah, selanjutnya nih Pak, ada juga nih kayak misalnya kita lagi tertekan nih, terus itu kita mimpi kita kayak teriak, tapi kita nggak bisa teriak. Apa benar sih itu kalau misalnya kita dalam keadaan yang tertekan gitu? Ya, kalau dalam konteks mimpi dan tidur itu istilahnya kan mimpi itu ketika terjadi pada tahap apa itu ketidaksadaran ya, kesadaran yang dalam ya. Secara fisiologis dikatakan dengan REM, rapid eye movement gitu ya, tapi ada juga non REM tadi, non REM ya, non REM. Hanya saja bisa terjadi pada waktu kita mimpi pada kondisi REM gitu ya, itu mimpi itu sendiri sehingga bisa mempengaruhi fisik ya, bisa mempengaruhi fisik, atau sebenarnya nggak mimpi artinya non REM, tapi akhirnya mengganggu tidurnya. Nah, sekarang pertanyaanmu yang mana ini ya, yang non REM atau yang REM? Karena REM itu mestinya mimpi, tapi sekaligus juga akan terjadi perilaku yang mengganggu tidur kita. Ya, karena bisa terjadi kan, ketika kita misalnya melakukan eksperimen ya, ini nggak mimpi dia, karena bisa diketahui amplitudonya itu. Kalau cepat nggak makan, cepat berarti mimpi. Tetapi bisa terjadi orang yang nggak mengalami kondisinya ya, itu mengalami gangguan tidur ya, seperti ketindihan di dalam tadi itu ya, ketindihan itu bisa karena ada dalam kondisi mimpi, bisa juga enggak. Jadi tidur juga ada dua ya Pak ya, juga dia karena mimpi, betul. Terus selanjutnya tidur. Selanjutnya nih ada lagi nih Pak, yang sangat umum di masyarakat nih, pertanyaan dari teman-teman saya. Iya, boleh. Kenapa sih kita tuh bisa mimpi di dalam mimpi? Oh ya, apa namanya itu saya lupa. Mimpi dalam mimpi ya. Jadi seakan-akan kita itu ada ketika kita tidur, kita melihat diri kita tidur di dalam mimpi gitu ya. Mimpi atau istilahnya apa itu? Kalau nggak salah apa namanya istilahnya? Nggak tahu ya. Dan juga lupa gitu ya. Mimpi dalam mimpi gitu ya. Nah, mimpi dalam mimpi itu sebenarnya adalah REM ya. Mimpi itu. Tapi intinya kenapa itu terjadi ya? Itu karena kembali lagi peran ego di situ ya, peran ego untuk mempengaruhi isi mimpinya. Kalau itu kayak lebih ke lucid dream sih. Lucid dream ya, lucid dream. Oh, ini kayak apa ya? Itu apa? False awakening. Oh, somnambulisme. Enggak, bukan. False awakening. Jadi kalau misalnya false awakening itu kita tuh di dalam mimpi, kita tuh mimpi kayak aktivitas biasa. Oh iya, iya. Bahkan bisa berjalan ya, walaupun dalam keadaan mata tertutup. Itu maksudnya. Itu yang disebut dengan somnambulisme ya. Itu pernah ada kejadian itu. Saya dulu tinggal di satu perumahan gitu ya. Itu tetangga sebelah itu cerita pada ibu saya, karena yang cerita itu kan istrinya itu. Ternyata suaminya itu seringkali ya bangun tidur dalam kondisi mata tertutup.
tetapi dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang menjadi kebiasaannya. Ya, misalnya apa? Jadi berjalan ya, dari tempat tidur lalu berjalan ya, berdiri berjalan, hanya sekedar untuk ngecek apakah kandang ayamnya belajar jauh juga kan, jalan jauh dari rumah ke dapur ya, pintu belakang, lalu dia masuk ke pekarangan agak jauh, berjalan kondisi mata tertutup, begitu dicek, oh sudah tertutup, sudah kembali lagi berjalan lagi lalu tidur lagi. Jadi itu kalau istilah saya itu somatis atau sponsor, itu bisa terjadi. Nah itu sebenarnya kalau menurut saya itu pertama ada terkait dengan kebiasaan. Ya, kebiasaan itu menjadi memudahkan dia untuk melakukan hal-hal yang menjadi apa ya, yang menjadi kebiasaannya ya, sehingga ketika dia mimpi kebiasaan itu muncul ya kan, itu menstimulasi bukan hanya dalam pikiran tapi sudah dalam bentuk perilaku, artinya bahwa kebiasaan itu menstimulasi struktur otaknya ya, struktur otak, sehingga kebiasaan itu dia lakukan dalam bentuk action ya, dalam bentuk perilaku. Itu kalau istilah saya itu somatis atau psikolog gitu ya. Itu tadi Pak udah proses mas tentang kayak mimpi-mimpi terus fenomena itu. Terus ini yang paling terakhir nih Pak, yang paling umum banget sama orang-orang itu. Bahkan saya juga pernah merasakan ini. Itu lucid dream, dimana orang itu sadar kalau misalnya dia mimpi, tapi dia nggak bisa bangun dari kondisi. Jadi itu memang ada kaitannya, kembali lagi ada kaitannya dengan aktivitas apa ini. Jadi kan gini, ketika ego itu berfungsi itu kan dia menggunakan energi psikis. Energi psikis itu yang bisa merangsang atau menstimulasi susunan saraf pusat ya, gitu loh. Nah, kenapa dia harus melakukan apa itu lucid dream tadi ya, lucid dream itu kalau untuk energi psikisnya itu memang ego yang punya peran ya, tetapi begitu itu menstimulasi susunan saraf pusat, maka yang terjadi adalah dia bangun tetapi dia nggak bisa bergerak, ada dalam kondisi apa itu, dalam kondisi stagnan, jadi ada dalam posisi seperti mimpi tapi juga terjaga ya. Nah cuma persoalannya yang belum saya ketahui persis itu bagaimana kok kemudian menimbulkan apa itu, sesak ya? Bukan sesak, tapi kalau saya nggak bisa bangun ya. Iya, tapi kayak kita tuh di mimpi itu sadar gitu, kalau itu sedang bermimpi, ayo cepet bangun, tapi kayak kita nggak bangun gitu. Tapi nanti itu mungkin seperti yang tadi itu ya, ini saya sadar bahwa ini mimpi gitu ya, tapi kalau itu mimpi yang menyenangkan biasanya dia teruskan ya, tapi kalau itu membahayakan ya kan, ayo cepat jangan diteruskan itu ya kan, karena nanti akan ketahuan mimpi yang sesungguhnya itu gitu loh ya, sehingga di situ mengalami apa itu terhambat untuk itu untuk memulai melakukan kegiatan tertentu ya. Tetapi biasanya itu nggak terlalu berbahaya sih, atau berbahaya. Tapi kalau misalnya yang tadi sleepwalker itu bisa juga berbahaya ya bagi orang. Oh iya, nanti kalau misalnya dia berbahaya. Jalan raya Iya betul ya, tapi biasanya nggak terlalu jauh dengan kebiasaannya ya. Jadi kalau kebiasaannya seperti tetangga saya itu ya sekitar itu aja ya. Kalau dia misalnya keluar dari rumah mesti itu akan disadari, karena itu bukan lagi tindakan yang sifatnya otomatis gitu ya, yang timbul dari pengalaman yang terbiasa gitu kan. Jadi usia bloker itu atau usia polis itu biasanya yang nggak berbahaya. Oh ya teman-teman, kemarin kita nih udah
udah buka question box di Instagram BEMSI Untaku. Nah, udah ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada puluhan, mungkin ratusan juga ada, tapi kita cuma pilih beberapa aja ya gitu. Yang pertama ada pertanyaan dari @sophie_papa. Pernah nonton cara biar lucid dream? Katanya seru, tapi takut gak bisa balik, beneran kah? Istilah tadi ya, balik itu kan punya pemahaman tentang badan astral ya. Badan yang keluar, badan kaum itu yang non fisik gitu ya, keluar dari tubuh gitu ya, itu dikatakan sebagai badan astral. Nah, di dalam kondisi macam itu kita bisa lihat kita itu sedang tidur gitu ya. Nah, tidur mungkin juga bisa membaca orang yang tidur itu sedang mimpi gitu ya, bisa terjadi. Nah, sebenarnya kalau dari sisi psikoanalisis ya, psikoanalisis itu nampaknya nggak bisa menjelaskan fenomena seperti itu ya. Karena kalau hal yang bersifat materi itu susah bagi Freud yang sifat itu menjelaskan. Tetapi kalau menurut saya semakin banyaknya macam-macam mimpi ya, itu masih bisa kita jelaskan secara psikologi. Karena Freud itu sendiri kan seorang yang berpaham pada materialisme gitu ya. Artinya semua kejadian dunia ini itu sifatnya materi, pengetahuan itu materi ya. Nah, sehingga kalau hal-hal yang sifat material ya itu susah dijelaskan secara psikologis. Namun dengan perkembangan tadi ya, perkembangan macam-macam mimpi dan juga beberapa pandangan tentang hal semacam itu, bisa jadi pendekatan psikologis itu kita jadikan rujukan ya, dijadikan dasar kita melakukan analisis kenapa itu bisa terjadi ya. Nah, saya kalau lebih melihatnya itu dari sisi dreamwork yang ketiga, prinsip dreamwork yang ketiga, yaitu secondary division ya. Karena pada dasarnya pada prinsip ketiga itu bagaimana mimpi ini itu semakin lama semakin sulit untuk diinterpretasi ya, susah karena itu memang fungsi dari ego ya, untuk menyelamatkan mimpi. Nah, sehingga bisa terjadi energi akibat dari ego itu melakukan fungsinya itu bisa mempengaruhi kondisi tubuh ya, sama seperti kalau kita menganalogkan orang yang mengalami gangguan psikoneurotik gitu ya, atau apa itu namanya psikosomatis ya, itu kan sebenarnya berangkat dari pikiran ya, stres ya, kecemasan yang kemudian bisa ditandai dengan adanya gejala-gejala secara fisik gitu loh ya kan. Nah, analoginya semacam itu, jadi bisa terjadi karena adanya energi psikis ya akibat dari ego melakukan proses penyamaran, itu bisa merangsang atau menstimulasi kondisi otak ya. Cuma kalau sampai di sana saya terus aja nggak begitu paham ya, karena itu sudah wilayah bukan psikologi lagi ya. Tapi sepanjang itu terkait dengan energi psikis ya, yang bisa merangsang susunan saraf pusat bisa terjadi, maka muncullah bukan anggapan ya, kita itu keluar dari badan fisik ya, badan asal bisa terjadi macam itu. Tapi sekali lagi itu memang itu ya, susah untuk dijelaskan kalau kita menggunakan prinsip atau teori konsep psikologi. Oke, kalau mungkin saya teruskan, kalau dalam konteks penjelasan atau konsepnya Jung mungkin bisa ya, karena Jung ini tidak
tidak seperti Freud ya. Jung itu masih memasukkan apa yang disebut dengan ketidaksadaran kolektif ya, masih memasukkan ketidaksadaran kolektif yang beliau dapatkan dari ya psikologi timur ya, psikologi timur itu kaya kan dengan pemahaman tentang badan astral gitu kan. Nah di situ yang dimaksud oleh Jung itu adalah itu bentuk dari ketidaksadaran kolektif ya. Jadi saya nggak terlalu dalam memahami konsep mimpi dalam konsep ketidaksadaran kolektif yang diungkapkan oleh Jung. Karena ini terkait juga ada kaitannya dengan para sufi atau mungkin ya orang-orang yang suci gitu ya, seperti Nabi gitu ya. Nabi itu kan mimpinya itu karena memang mendapatkan apa namanya itu wahyu atau apalah itu ya dalam bentuk mimpi gitu kan, seperti Nabi Yusuf gitu kan. Dan semacam itu yang ada di dalam konsep Jung mengenai ketidaksadaran kolektif. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua dari @wahyuni_0512. Mimpi yang sering menjadi nyata, alur dan waktu tempatnya itu sama. Gimana Pak dalam psikologi? Jadi gini, mimpi itu kan berdasarkan munculnya itu berdasarkan latar belakang. Nah, latar belakang itu tidak selalu dialami secara langsung. Misalnya kamu bertemu dengan mantan pacarmu gitu ya, nggak harus gitu ya. Tapi ini terkait dengan masalah persepsi, pengetahuan yang telah kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu baca komik ya, atau kamu baca apalah ya, yang itu kemudian ya itu terekam. Karena itu merupakan pengetahuan materi ya, dalam konsep psikoanalisis dalam materi. Nah itu yang kemudian kita masukkan dalam alam bawah sadar, sehingga kejadian-kejadian yang didasarkan pada mimpi itu sebenarnya ya kayak yang aku kok pernah kesini ya, saya belum pernah tahu. Nah, dejavu ya, pernah kesini, sebenarnya tak pernah, gitu kan ya. Nah, itu kenapa? Karena didasarkan pada materi-materi yang dia dapatkan, entah itu informasi melalui media massa atau dari cerita-cerita temannya. Saya pernah loh ke Danau Toba misalnya kan ya. Nah, begitu menariknya teman yang cerita, dapatkan itu. Ya, sehingga ketika dia mimpi itu ada di Danau Toba. Nah, celakanya ketika dia itu ada pada tempat yang dimimpikan, yang bisa menunjukkan aku udah pernah loh kesini, ya kan, gitu loh. Jadi ya itu tadi yang dikatakan dicampur, seakan-akan sudah pernah akhirnya di satu tempat. Padahal belum pernah, kira gitu ya. Kayak mikir, ya. Kayaknya pernah kesini, kapan ya? Iya, betul. Nah, selanjutnya yang ketiga dari @alvan sakti-nya 2. Katanya mimpi itu salah satu cara manusia mengungkapkan keinginan terpendam ya? Ya, benar. Jadi keinginan-keinginan yang mengalami depresi ya, pengalaman-pengalaman yang mengalami depresi, entah itu pengalaman yang menyakitkan atau pengalaman yang menyenangkan gitu ya, itu yang menjadi dasar ya seseorang itu mengalami mimpi ya, karena tadi mengambil dari peristiwa yang kedua ya, yaitu karena interest ya, karena interest. Jadi ketika misalnya Ajeng misalnya ya ketemu dengan seorang di TP gitu, TP mau PT ya,
NTP tunjungan pasangan, NTP itu pasar turu gitu. Ya, TP aja Pak. TP aja ya. Tertarik ya pada seorang gitu loh, tertarik. Nah, itu bisa menciptakan mimpi kan? Ya, hanya nanti pandai-pandainya ibu gitu untuk menyamarkan, karena tadi saya katakan munculnya mimpi mesti sedikit atau banyak itu menyertakan peristiwa ketiga ini, ya, pengalaman masalah tidak selesai, urusan yang nggak selesai itu masuk dalam bawah selesai. Selanjutnya yang paling bawah sendiri. Ini dari teman saya kemarin juga buka question box di Instagram pribadi saya, terus ada teman saya dari @ataya07. Hal mendasar apa yang membuat Freud bisa menafsirkan sebuah mimpi dengan gangguan kepribadian? Jadi itu juga yang ingin saya teruskan tentang penjelasan apa ini peristiwa ketiga. Ya. Kita tahu bahwa peristiwa ketiga itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak, ya, antara oral sampai talis. Nah, karena sifatnya itu adalah biologis, sehingga ketika orang itu mimpi itu bisa diasosiasikan ya dengan hal-hal yang bersifat seksual infantil, ya. Jadi misalnya konsep seksual infantil menurut Freud itu ya bagaimana orang itu mendapatkan kenikmatan secara seksual dalam kutip, ya, dikatakan seksual infantil, baik itu pada fase oral, anal, dan talis. Nah, anggapan semacam itulah yang kemudian pengalaman-pengalaman seksual infantil itu kemudian ketika muncul dalam bentuk mimpi, ya, dan kita kasih istilahnya itu, maka di situ pasti akan terjadi suatu asosiasi yang terkait dengan pengalaman-pengalaman seksual infantilnya, baik pada fase oral, anal, dan talis. Nah, sehingga Freud pun juga punya semacam primbon, ya, seperti tafsir mimpi menurut orang Jawa itu yang dinamakan dengan primbon. Nah, demikian juga Freud, ya. Satu contoh misalnya gini, yang terkait dengan simbol-simbol talis. Nah, ya, kan tadi saya katakan, ya, bahwa mimpi itu bisa terjadi, bukan bisa, sedikit banyak selalu menyertai peristiwa yang ketiga ini. Nah, salah satunya misalnya dia mengalami fiksasi pada talis, ya. Nah, di situ simbol-simbol seksual itu nampak kentara, nampak lebih jelas. Untuk contoh misalnya kita mimpi digigit ular, ya, digigit ular, ya. Itu kalau dalam primbon Jowo itu kan ada yang mengatakan, oh sebentar lagi kamu akan dinikahkan atau kamu akan mendapatkan jodoh, kan ya. Nah, tetapi kalau Freud itu vulgar, ya, kusoponoi, ya. Karena apa? Karena dianggap yang namanya terkait dengan, ini nggak apa-apa ya ngomongnya, ini ilmiah, ya, ya, terkait, ya, terkait dengan panjang-panjang itu, ya, kan? Itu dikaitkan dengan simbol tenis, ular, caga, ya, tombak, gitu kan? Itu kan semuanya terkait dengan hal yang panjang yang itu diasosiasikan atau disimbolkan sebagai simbol talis, ya. Itu nanti kalau yang perempuan jelas juga, ya, itu diasosiasikan dengan yang namanya perangkap atau gua, gitu ya. Itu kayak primbon Jawa tapi lebih vulgar, gitu ya. Karena tadi itu terkait dengan masalah asal-asal seksual melalui seksual infantil. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, Mas.
Fatur, Oh, Fatur, silakan Fatur. silakan. Oh iya Pak, apa namanya? Ini saya ini dari dapat pertanyaan dari teman saya di kampung. Menurut Bapak ini bagaimana Pak? Ketika seseorang laki-laki ini setiap harinya itu selalu mimpi basah Pak. Apakah ada gangguan atau sebagainya? Menarik sekali bertanya. Tadi ya, sebenarnya mimpi itu kalau menurut Freud itu kan ekspresi ya, ekspresi dari hasrat-hasrat seksual infantil, ya, hasrat-hasrat seksual infantil. Sehingga kalau ada temanmu ya, Arthur ya, mimpi basah setiap hari itu, setiap hari ya, setiap hari, wah itu luar biasa itu. Artinya produksi hormon apa nih, hormon testosteron ya, itu luar biasa itu, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa peristiwa yang pertama yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada malam hari nokturnal itu ketika hormon kita testosteron itu penuh itu memang bisa menciptakan mimpi, dan karena itu dipicu oleh hormon seksual gitu ya, testosteron di sini juga dikatakan hormon seksual gitu ya, itu maka akan muncul mimpi-mimpi yang terkait dengan mimpi basah. Hanya nanti saja sebelum mimpi basah mesti ada objeknya ya. Siapa sih ya yang akan dijadikan teman ya, untuk melepaskan apa hormon testosteron gitu ya. Pasti ada itu. Cuma ya gimana lagi kalau sampai setiap hari itu luar biasa ya. Makanannya mungkin bergizi gitu ya, proteinnya tinggi karena hormon testosteron itu diperoleh dari gizi, terutama protein. Nah, itu tadi pembahasan mengenai beberapa mitos seputar mimpi dan juga udah ada fakta psikologisnya. Kemudian kita juga sempat menyinggung beberapa fenomena-fenomena mimpi. Nah, untuk yang pertanyaannya belum terjawab, bisa nih janjian sama Pak Herlan di Interland Cafe di Jalan Kalasan nomor 44, Pacarkeling, Surabaya. Nah, kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami. Usai sudah podcast perdana di Psikologi Bersinergi kali ini. Stay tune terus di channel YouTube kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalau misalnya kita upload video baru, kalian terus update. Nah, sebelum penutupan terakhir, kita jargon dulu ya teman-teman yang di sini semuanya ikut ya. Kita jargon psikologi dulu nih. Kalau misalnya saya bilang siapa kita, jawabannya psikologi. Siapa kita? Psikologi. Kalau misalnya saya bilang psikologi, jawabannya in action. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapa kita? Psikologi. Siapa kita? Psikologi. Psikologi in action. Saya Dewi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.